Gua nggak peduli. Kalau web ini gua nggak peduli. YouTuber Reza Arab diperiksa polisi besok terkait berperginya selebgram Lula Lava ya. Terutama jika ditemukan di tempat tinggal dan melibatkan orang terdekat untuk memastikan tidak ada tindakan pidana seperti penganiayaan, pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan berperginya gitu kan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya Reza Arab ya yang diperiksa polisi karena atas kasus kepergian kekasihnya. Disclaimer dulu, di sini aku tidak bahas Lula, teman-teman, tapi aku ngebahas kenapa sih Reza Arab ini kayak dipanggil pihak berwajib gitu, teman-teman ya. Karena kita tahu pihak keluarga dari Lula itu tidak mau diotopsi untuk jenazahnya, tapi Reza Arab masih ingin diperiksa. Ya, mari kita bahas, ini bisa jadi bahan belajar kita teman-teman ya. Yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kita bakal ngebahas semua kasus-kasus yang sedang viral di media sosial. Yuk kita mulai videonya sekarang. Let's go. Ya, kita sudah masuk salah satu Instagram namanya Gosip Danu, teman-teman. Dia di sini dia juga menyoroti gitu. YouTuber Reza Arab diperiksa polisi besok terkait berperginya selebgram Lula Lava ya. Berperginya Lula Lava, polisi panggil Reza Arab untuk klarifikasi besok. Pihak kepolisian terus mendalami kasus berperginya selebgram Lula Lava. Rencananya YouTuber Reza Arab dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin tanggal 26 bulan 1 2026 besok. Gali riwayat kesehatan dan lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengkonfirmasi bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi beberapa aspek penting. Saksi rekan dekat selain Reza Arab, polisi juga memanggil beberapa teman dekat Lula yang berada di lokasi kejadian saat korban ditemukan. Riwayat medis, petugas ingin menggali lebih dalam mengenai kondisi kesehatan. Itu karena kita tahu sendiri teman-teman, kalau kalian cari di media, ini salah satu ada dari Tribun yang ku dapat sumbernya, bahwa dia menjelaskan orang tua Lula Lava tolak periksa anaknya. Polisi tak bisa ungkap penyebab berperginya Lula Lava ini ya teman-teman. Lanjut lagi. Slide kedua, saksi rekan dekat selain Reza Arab, polisi juga memanggil beberapa teman dekat Lula yang berada di lokasi kejadian saat korban ditemukan. Riwayat medis, petugas ingin menggali lebih dalam mengenai kondisi kesehatan almarhum sebelum ditemukan tak bernyawa. Kronologi pertemuan, sebagai pengingat, Lula ditemukan berpergi di apartemen kawasan Jakarta Selatan pada Jumat malam. Kecurigaan ART berawal dari ART yang curiga karena Lula tidak merespon panggilan saat pintu dibuka petugas keamanan. Lula ditemukan sudah tidak ada di atas kasur. Temuan di TKP, polisi menemukan obat-obatan serta surat rawat jalan dari RSPI. Namun hasil pemeriksaan awal memastikan tidak ada tanda-tanda khas pada tubuh korban. Lula Lava telah disemayamkan dengan suasana haru di TPU Rawa Terate, Cangkung pada Sabtu tanggal 24 bulan 1 2026. Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu hasil klarifikasi dari para saksi untuk menyimpulkan penyebab berperginya Lula Lava. Mari kita berikan ruang bagi keluarga dan kerabat untuk berduka serta tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi. Nah ini soalnya ini juga banyak banget teman-teman kayak isu-isu yang beredar ya teman-teman. Ya salah satunya botol gas pink ya. Yang ini aku nggak tahu kenapa ini jadi sorotan netizen dan nggak aku bahas karena ini aku udah ngikutin kasusnya. Cuma dia tuh beredar chat teman-teman. Cuma kita nggak tahu chat itu dari mana dan nggak ada yang tanggung jawab. Makanya aku lebih menyorotin penyakitnya Lula teman-teman ya, ketimbang ya botol gas ini karena nggak ada kejelasan ini sumbernya dari mana gitu. Ya, next. Nah ini momen Reza Arab nangis, tapi kenapa yang mau denger tanpa sound ini? Oke, kita dengerin teman-teman. Jadi ada kalimat kasar, mohon maaf banget bakal aku sensor ya. Gua nggak peduli. Kalau web ini gua nggak peduli.
Kehilangan banget saya pasti Reza Arab, pasti banget ini. Soalnya mendadak banget ya. Next, nah kita bahas lagi, kembali lagi ke topik awal ya. Kenapa Reza Arab itu diperiksa oleh pihak polisi terkait kasus berperginya kekasihnya, teman-teman? Di sini satu, latar belakang Lulu Lava ditemukan berpergi di apartemen ya. Itu tanggal 23 Januari 2026. Dan penyebab berperginya Lulu Lava ini masih diselidiki polisi, termasuk olah TKP dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa ada unsur pidana atau tidaknya ya. Nah, dalam sini ini bukan aku yang ngomong ya, tapi sumber-sumber berita yang dikumpulkan di sini bisa murni karena sakit, bisa OD atau hal lain-lainnya. Belum ada konfirmasi resmi penyebab pasti dari berita tersebut. Nah, itu juga mungkin pihak berwajib pengen meluruskan nih arahnya kemana. Dan kenapa seorang Reza Arab? Karena sebagai pacar atau kekasih, dia dipanggil untuk klarifikasi dan memberikan keterangan sebagai saksi atau pihak terkait guna mendalami kronologi kejadian, kondisi terkini Lula, riwayat kesehatan, komunikasi terakhir, dan lain-lain. Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya pada Senin tanggal 26 Januari 2026, yaitu hari ini, teman-teman ya. Ini prosedur standar dalam penyelidikan berperginya mendadak seseorang, terutama jika ditemukan di tempat tinggal dan melibatkan orang terdekat, untuk memastikan tidak ada tindakan pidana seperti penganiayaan, pembunuhan, atau kelalaian yang menyebabkan berperginya gitu kan. Nah, itu dia faktor Reza Arab kenapa dipanggil gitu kan. Karena satu, intinya karena kekasihnya sendiri. Oke, yang kedua, aku kayak penasaran juga kenapa Reza Arab itu tetap diperiksa polisi meskipun keluarga Lula Lava menolak autopsi karena penyelidikan berperginya mendadak. Tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum di Indonesia, terutama jika ada unsur yang perlu diklarifikasi untuk memastikan tidak ada tindak pidana. Nah, jadi itu emang sudah legal. Mungkin ini emang sudah sesuai standar hukum di Indonesia, teman-teman ya. Nah, kita bedah lagi ya. Penolakan autopsi oleh keluarga ini hak keluarga untuk menolak pemeriksaan. Jika ada indikasi kuat seperti tindak pidana, polisi menghormati itu dan jenazah sudah dimakamkan tanpa autopsi. Polisi menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda seperti ya kekasaran saat olah TKP dan pemeriksaan awal. Dan ini kenapa polisi tetap memeriksa Reza Arab ya? Karena kepergian Lula Lava terjadi itu secara mendadak di apartemen, ditemukan oleh petugas keamanan, bukan oleh Reza Arab atau keluarganya langsung. Dan polisi wajib mendalami kronologi untuk menutup kemungkinan adanya unsur pidana, misalnya kelalaian, OD, atau hal lainnya yang bisa jadi pidana. Pemeriksaan Reza Arab, kekasih atau orang terdekat adalah prosedur standar. Dimulai keterangan soal kondisi terakhir Lula, komunikasi terakhir, apakah ada yang mencurigakan. Ini bukan berarti Reza dicurigai sebagai pelaku, tapi untuk mendapatkan keterangan lengkap dan membangun timeline. Polisi juga akan cek rekaman medis Lula hari ini atau besok untuk konfirmasi penyebabnya, misalnya henti jantung, seperti surat keterangan dokter awal, CCTV, dan bukti lainnya. Dan ini juga jadi bahan perdebatan netizen, teman-teman, soal penyakit GERD-nya. Apa bisa GERD ini menjadi henti jantung, teman-teman? Ya, karena itu beritanya seperti ini, mengenal henti jantung penyebab Lula Lava berpergi, teman-teman ya. Dan pihak tim medis juga itu udah bantah isu soal OD ya, teman-teman ya.
Dan pihak tim medis juga sudah mengkonfirmasi kalau itu penyebabnya karena henti jantung. Dan ini jadi bahan perdebatan netizen ya. Ya kita lihat ya. Dari dokter Bobby jantung teman-teman, dia bilang kayak gini, GERD nggak bikin sakit jantung, udah itu aja. Dijawab sama netizen, nggak bikin sakit jantung tapi dada sesak, bla bla bla. Lalu henti napas, henti jantung karena kurangnya oksigen yang mengalir ke darah. Darah tidak mengalir, jantung berhenti. GERD memang nggak bikin sakit jantung, tapi bisa berhubungan dengan jantung. Belajar lagi deh dok. Wow, dokter Bobby jantung disuruh belajar lagi ya. Ada lagi nih, nggak bikin sakit jantung tapi oksigen ke darah untuk memompa jantung sangat minim, jadi bisa meninggoy. Jangan BCT kalau belum pernah ngerasain serangan jantung akibat GERD. Mbak ada apa? Sehat. Kalau awam, sudahlah. Gini aja, jika ada atau keluarga Anda serangan jantung akibat GERD, berarti boleh dong dokter cuma kasih obat-obatan lambung aja. Kan penyebabnya GERD. Jadi kita obatin penyebabnya. Setuju ya? Jangan dituntut nanti dokternya. Saya asam lambung, kalau kumat sampai dada dok sakitnya. Kayak di jantung, dada bagian atas. Itu kenapa dok? Reflux artinya baik atau naik. Jadi asam lambung naik ke kerongkongan. Tenggorokan adanya di dada. Sedangkan timbul rasa panas dan sakit di dada yang sering dianggap jantung padahal bukan. Oh bukan ya. GERD sering menimbulkan nyeri dada, sesak, dan rasa tertekan. Gejala ini mirip penyakit jantung. Hal ini memicu kecemasan terutama pada orang yang mudah cemas. Kecemasan mengaktifkan saraf simpatis. Adrenalin meningkat sehingga muncul gejala jantung berdebar dan palpitasi. Kondisi ini disebut gangguan fungsional jantung karena psikosomatis. Bukan kerusakan jantung, bukan sumbatan, dan bukan serangan jantung. EKG dan ECHO umumnya normal. Kuncinya kontrol GERD dan kecemasan, bukan ketakutan pada penyakit jantung. Yaitu beda ya. Ini sampai banyak dokter yang turun tangan loh. Dokter Gregory Budiman pun turun tangan. Bahkan ada juga dokter Tirta pun turun tangan nih. Penjelasan dokter Tinta tentang GERD ya. Jadi asal kalian tahu yang namanya GERD lambung ya, itu jauh banget hubungannya kalau bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, yang bisa menyebabkan kematian dadakan itu benar-benar adalah terkait jantung, biasanya dan terkait otak. Jantung ya sudden death, kayak serangan jantung dadaan, nggak bisa nyerang balik. Nah, yang biasa terjadi tapi nggak ada gejalanya itu gangguan irama jantung, mas. Gangguan irama jantung itu ada subspesialisasi sendiri. Gejalanya berdebar-debar gak jelas, ternyata gak ada gangguan irama jantung. Nah, akhirnya berlanjut jadi serangan jantung. Loh, GERD itu penyakit asam lambung naik, mas. Itu nama awamnya. Asam lambung naik, baru jebol kalau iso kena jantung. Esofagusku, esofagusku bolong, iya caranya tuh, kamu ngapain nih? Jauh hubungannya. Dokter Tirta pun sampai emosi ya. Gue baru nemu nih utasan nih kayak gini nih. Yang bilang GERD gak ada hubungan sama jantung. Sini maju, emakku udah bertahun survive sampai membengkakkan jantung yang diawali penyakit GERD kronis yang diderita. Jadi stop ya, yang bilang GERD gak ada hubungannya sama penyakit jantung. Kasih paham mas. Dijelaskan sama dokter yang lain tuh. Nih, dokter spesialis ini ngejelasin. Kemudian ada lagi nih dari dokter Bobby ini, dia ngejelasin kayak gini guys. GERD nggak bikin sakit jantung, udah itu aja. Kemudian netizen yang koplak ini, nggak bikin jantung tapi dada sesak, kematian lula, henti napas, dan bla 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 bla. Nih, mari kita belajar sedikit ya. Jadi GERD itu adalah gastrointestinal reflux disease, atau bahasa awamnya ini asam lambung itu naik sampai ke atas, sampai ke tenggorokan, yang menyebabkan sensasi terbakar di bagian mulut. Mulutnya nggak enak, pahit-pahit gimana gitu, kayak kebakar. Kemudian tenggorokan nggak nyaman seperti dicekik orang, dada panas seperti terbakar dan berdebar-debar. Tuh yang dibilang sama netizen tadi tuh. Nah, pada lambung orang normal seperti ini nih, cairan lambung harusnya berada di sini. Dan ininya ada pintu nih dari lambung menuju ke tenggorokan atas. Pintu yang normal ini ketutup bosku, nih ketutup. Nah, pintu orang yang sakit lambung yang GERD ini kebuka dikit. Jadi masalahnya ada pada katupnya atau pintunya yang dol. Ketika berobat ke dokter, dokter akan meresepkan, dia bilang, "Bu, ini obat lambung ya," gitu loh. Fungsi salah satu obatnya adalah untuk memperbaiki pintu ini biar nggak dol, biar nggak kebuka, biar rapet kayak pintu sebelah. Nah, kayak gini nih.
kenapa sih netizen sampai bilang ini tuh saling berhubungan? Nih, kita kasih jelas dulu dikit. Asam lambung tidak menyebabkan orang meninggal. Itu betul, dokternya udah kasih tahu. Kita kasih jelas lagi. Kenapa sih kok orang bisa meninggal? Ada yang bilang dia tuh karena sakit lambung. Enggak begitu konsepnya. Jadi, gimana jadi? Lambung kita itu persyarafannya atau kabel-kabel listriknya itu satu jalur sama otot jantung. Jadi, kalau kalian ke rumah sakit, terutama ke IGD, kalau kalian mengeluh sakit lambung, makanya kalian diwajibkan sama dokter-dokter di IGD itu untuk rekam jantung, untuk menganalisa biar nggak kecolongan ternyata kalian sakit jantung. Jangan sampai nanti beredar di masyarakat dia sakit lambung kemudian meninggal. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Nah, gitu. Kenapa bisa begitu? Ada sebuah cerita nih, puluhan tahun lalu di Indonesia ada seorang pasien, dia mengeluh sakit lambung, lari ke IGD. Kemudian sama dokter di IGD cuma diberi resep obat lambung. Kemudian pasien itu tidak direkam jantung karena waktu itu protokolnya masih belum ada lah. Kemudian lagi pasien itu larilah ke farmasi untuk mengambil obat dia. Kalian tahu apa yang terjadi di depan apotek farmasi? Pasien tersebut serangan jantung dan pasien itu meninggal. Makanya sampai sekarang protokol wajib kalau ada pasien mengeluh sakit lambung, dia wajib rekam jantung untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan agar jangan sampai nakes-nakes kita kecolongan, dikira sakit lambung ternyata dia punya riwayat jantung. Begitu, makanya di masyarakat tuh simpang siur. Ya, itu dia jadi bahan perdebatan oleh netizen sih. Sebenarnya nggak masalah ini buat ilmu kita juga. Aku juga bahkan baru tahu soal ya GERD ini gitu kan. Ya gimana menurut kalian, ini buat jadi bahan pembelajaran aja ya. Mari kita ambil dari sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Ini dia kasus yang aku bahas. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.